Seorang nenek tua tertangkap kamera mencuri uang dari kotak amal masjid. Tanpa tanya, tanpa bicara, warga kampung langsung menghakimi. Ia dibakar hidup-hidup di depan gubuk reot yang selama ini jadi tempat ia berteduh. Semua merasa benar, sampai bayi yang ia tolong dengan uang itu selamat dan menangis di pelukan ibunya. Ternyata nenek itu mencuri bukan untuk dirinya, tapi untuk nyawa yang nyaris pergi. Penyesalan datang terlambat. Warga membangun rumah singgah, tapi luka di hati mereka tak bisa dibersihkan dengan kayu dan papan. Ini bukan sekadar cerita tentang kotak amal. Ini tentang bagaimana satu prasangka bisa membunuh kebaikan. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Jejak Cerita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap kisah meninggalkan jejak. Kotak amal dan tangan keriput. Langit sore itu tampak teduh, namun hati warga kampung Cempaka tengah digelayuti kecurigaan. Masjid Al-Hikmah yang selama ini tenang, kini diwarnai kehebohan. Kotak amal utama, yang biasanya ditempatkan di samping mimbar khutbah, ditemukan dalam keadaan terbuka, isinya raib. Bukan pertama kali. Ini kejadian ketiga dalam 2 bulan terakhir. Tapi yang membuat warga gempar bukan sekadar kehilangan uang, melainkan sosok yang mereka tangkap lewat rekaman kamera CCTV masjid. Sosok renta, bungkuk, mengenakan mukena lusuh dan kerudung pudar. Tak salah lagi, itu Nenek Rukiah. Namanya mulai dibicarakan sejak pagi. Perempuan tua yang hidup sebatang kara itu memang sering terlihat duduk di teras masjid sambil menjajakan kue cucur dan pisang goreng. Banyak anak-anak yang mengenalnya sebagai Nek Kiah, sosok yang sering memberi mereka makanan kecil jika kelaparan setelah mengaji. Namun hari itu, wajah lembut itu berubah jadi wajah pencuri di mata warga. Lihat nih, dia ngambil uang dari kotak amal. Jelas banget di video, kata Pak Haji Rahman, Ketua DKM, sambil menunjuk layar ponsel ke kerumunan orang yang memenuhi halaman masjid. Orang-orang bersorak, beberapa mengumpat. Ada rasa kecewa yang bercampur marah. Bukan hanya karena uang sedekah hilang, tapi karena yang melakukannya adalah seorang yang selama ini dianggap bagian dari lingkungan mereka. Nenek Rukiah sendiri tinggal di gubuk bambu dekat kebun kosong, di ujung kampung. Sejak suaminya meninggal 10 tahun silam dan anak tunggalnya merantau tanpa kabar, ia bertahan hidup dengan menjual jajanan buatan sendiri. Tak ada listrik, tak ada air bersih mengalir. Hanya sumur tua yang kadang kering, dan tungku batu bata tempat ia memasak. Sore itu, ketika langit mulai berubah jingga, langkah kaki puluhan warga mengarah ke gubuk itu. Pak Haji Rahman di depan, ditemani beberapa pemuda masjid. Mereka membawa botol bensin, kayu, dan wajah-wajah penuh murka. Tak ada niat menegur atau menanyai. Mereka datang membawa vonis. Sementara itu, di dalam gubuk, Nenek Rukiah sedang merebus air. Di atas tikar usang, tergeletak bungkusan kecil berisi beras setengah liter dan beberapa lembar uang lusuh. Di matanya ada kekosongan, tapi juga ketakutan. Ia tahu warga akan datang. Ia tahu kamera telah mengabadikan perbuatannya. Tapi yang tak mereka tahu, adalah mengapa tangan keriput itu sampai menyentuh kotak amal. Beberapa hari sebelumnya, cucu tetangganya yang masih bayi, Nadia, sakit panas tinggi. Ibunya menangis, meminta pertolongan siapapun, namun tak punya uang. Nenek Rukiah datang malam itu, mendengar rintihan anak kecil itu, lalu mengantar mereka ke puskesmas terdekat dengan naik ojek. Uang ongkos dan biaya pengobatan ia pinjam dari kotak amal. Ia tahu itu salah. Tapi ia juga tahu, jika tak dilakukan, bayi itu bisa meninggal. Namun kebaikan yang tak sempat dijelaskan, kini dibayar dengan kebencian. Suara langkah mendekat. Pintu gubuk diketuk keras. Buka, Kiah! Kamu nggak malu, ya, uang masjid kamu ambil? Teriak seseorang. Nenek Rukiah bergetar. Ia buka pintu perlahan. Wajah-wajah keras menatapnya. Beberapa membawa kamera ponsel, merekam. Kembalikan uangnya. Seru yang lain. Ia tak menjawab. Hanya menunduk, kemudian berkata pelan, maaf, saya cuma mau nolong anak kecil yang... Belum sempat ia selesaikan kalimatnya, sebuah kayu mendorong tubuh rentanya. Ia jatuh tersungkur. Seseorang menyiram dinding gubuk dengan bensin. Udah cukup bicaranya. Biar kapok. Teriak pemuda bernama Jalu. Lidah api menjilat dinding bambu. Nenek Rukiah menjerit, mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Beberapa warga panik, yang lain bersorak. Suara jeritan bercampur gemuruh api yang mulai membesar. Seseorang merekam semuanya, detik-detik tubuh renta itu terbakar. Dan langit sore itu, yang tadinya teduh, kini diselimuti asap kelabu dan aroma duka. Asap yang tak hilang dari langit kampung. Keesokan harinya, langit kampung Cempaka tampak biasa saja. Burung masih berkicau, matahari tetap terbit, dan pasar pagi mulai ramai.
Tapi di dalam hati setiap orang yang menyaksikan semalam, ada asap yang belum padam. Bau hangus dari gubuk nenek Rukiah masih membekas. Tak hanya di hidung, tapi di hati mereka. Tak ada jenazah yang utuh ditemukan. Tubuh rapuh itu hangus dilalap api. Beberapa warga bilang ia sempat menjerit, memanggil nama anaknya. Tapi tak ada yang menolong. Semua sibuk menonton, merekam, atau justru menyulut amarah. Kini, mereka tak berani membicarakannya keras-keras, tapi bisik-bisik itu ada di mana-mana. Bener nggak sih dia nyolong buat nolong anak kecil? Tanya seorang ibu muda pada suaminya di warung kopi. Katanya gitu. Ada yang bilang dia bayarin obat buat cucunya Bu Lastri. Tapi, ya, kita mana tahu pasti. Jawab suaminya ragu. Desas-desus itu perlahan berubah jadi pertanyaan besar. Mengapa nenek itu mencuri? Benarkah hanya untuk dirinya sendiri? Atau ada yang lebih dari sekadar ambisi uang? Di rumah Bu Lastri, tangis masih terdengar. Anak bayinya, Nadia, terbaring lemah. Demamnya turun sejak malam dibawa ke puskesmas. Tapi si ibu tak bisa menahan air mata saat mendengar kabar bahwa nenek Rukiah dibakar. Dia yang bayarin semuanya, Pak, dia kasih saya uang. Katanya itu dari tabungan dia, buat cucu juga katanya. Suaminya, Pak Seno, menunduk dalam. Ia tahu istrinya tak bohong. Ia ingat saat malam-malam buta, perempuan tua itu mengetuk pintu sambil membawa jaket lusuh dan selembar uang 50 ribuan. Ini aja yang nek punya, nak. Bawalah ke dokter. Jangan biarkan dia panas terus. Kini, ia merasa seperti orang paling kejam di dunia. Karena saat semua warga berkumpul dan berjalan ke gubuk Rukiah, ia ikut diam. Ia tak berteriak, tapi juga tak mencegah. Ia hanya menunduk, membiarkan massa menghukum dengan amarah. Berita tentang kejadian itu pun mulai menyebar keluar kampung. Beberapa orang dari kota datang membawa kamera dan mikrofon. Wartawan? Mereka mewawancarai warga, merekam reruntuhan gubuk yang masih mengepulkan asap, dan mengabadikan mural kecil di batang pohon dekat sana. Potret Rukiah dilukis oleh seorang anak remaja, dengan tulisan, "Maafkan kami." Polisi datang, tapi semuanya sudah terlambat. Bukti pembakaran hanya menyisakan abu. Pelaku pun terlalu banyak. Tak satu pun warga mau mengaku sebagai yang memulai api. Semua merasa hanya mengikuti yang lain. Tak ada satu pelaku, hanya amarah kolektif yang menggumpal menjadi kebrutalan. Namun dari semua saksi dan pengakuan, muncullah satu sosok yang membawa harapan akan keadilan. Tono, anak laki-laki yang sering tidur di teras masjid. Ia dikenal sebagai anak jalanan yang kadang membantu bersih-bersih atau sekadar menumpang tidur. Saya lihat sendiri, Nek Rukiah kasih uang ke Bu Lastri, katanya pada polisi. Dia nggak ngambil buat diri sendiri. Dia nangis waktu bilang itu bukan uangnya, tapi kalau dia nggak kasih, bayinya bisa mati. Suara Tono kecil, tapi cukup membuat semua orang diam. Beberapa hari kemudian, Masjid Al-Hikmah dipenuhi orang. Bukan untuk salat, tapi untuk istighosah. Pak Haji Rahman, yang dulunya lantang menuduh, kini memimpin doa dengan suara gemetar. Ya Allah, kami lalai. Kami tak sabar, kami tak bertanya. Kami hanya menghakimi. Air mata jatuh. Bahkan dari mata-mata yang semalam menyaksikan dengan gembira. Namun, penyesalan memang datang setelah segalanya musnah. Malam-malam yang tak lagi sunyi. Setelah kejadian pembakaran nenek Rukiah, kampung Cempaka tak lagi tenang. Siang mungkin masih bisa tersenyum dan tertawa, tapi malam datang dengan hawa berbeda. Sunyi yang dulu menenangkan kini berubah menjadi gelisah. Ada bisik-bisik yang tak berasal dari manusia, ada suara rintihan yang kadang terdengar dari arah bekas gubuk nenek tua itu. Mulanya, warga menganggap itu halusinasi. Namun ketika 3 orang pemuda masjid yang dulu ikut membakar mengaku mendengar suara tangis perempuan saat lewat malam hari, kampung mulai resah. Jalu, pemuda yang paling lantang menyulut api, mengalami mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, tubuhnya terpanggang, tapi ia tak bisa menjerit. Hanya melihat wajah nenek Rukiah dengan mata sayu, membisikkan satu kalimat, "Kau tak tanya kenapa, kau hanya membakar." Malam keempat, Jalu pingsan. Ia ditemukan warga tergeletak di samping bekas gubuk dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir. Saat siuman, ia tak bisa bicara selama 2 hari. Warga mulai mengaitkan semuanya sebagai azab atau kutukan. Bahkan beberapa orang tua yang dulu tak percaya kini ikut mengusulkan agar diadakan pengajian keliling dan tahlil 7 malam untuk memohon ampunan bagi roh almarhumah. Pak Haji Rahman akhirnya mengakui kesalahannya di depan umum. Dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Hikmah, ia berkata lirih, "Kami tak pernah bertanya. Kami terburu-buru menghukum. Padahal, yang paling keras bukanlah pencurian, tapi hati yang tak mau mendengar alasan." Jemaah menangis.
Beberapa bahkan berlutut di teras masjid setelah salat, menangisi perbuatan yang mereka pikir hanya menjaga kesucian masjid, padahal telah membunuh jiwa yang tak bersalah. Bulastri, ibu dari bayi Nadia, membawa seikat bunga ke tempat gubuk itu pernah berdiri. Ia letakkan di atas tanah hangus, lalu menaburkan air mawar. Dalam hati, ia berdoa, "Maafkan kami, Nek. Saya bersaksi, yang kau lakukan bukan karena serakah, tapi karena kasih." Namun yang paling mengguncang datang sepekan kemudian. Seorang lelaki berusia 40-an muncul di kantor desa. Ia mengenakan jaket lusuh, membawa tas ransel, dan wajahnya tampak lelah menahan tangis. Namanya Hendra, anak kandung nenek Rukiah. Saya baru pulang dari Kalimantan. Saya dengar kabar ibu saya meninggal, tapi saya nggak tahu, begini caranya. Kepala desa, aparat, dan warga hanya bisa terdiam. Mereka tak punya kata, hanya rasa malu yang menampar lebih keras dari kata-kata manapun. Hendra tak marah. Ia tak menuntut. Ia hanya minta satu hal, agar ibunya dimakamkan secara layak, di tanah yang bersih, dan diberi batu nisan yang benar. Ibu saya orang baik. Kalian tahu itu. Tapi kalian lupa sejenak. Sekarang, tolong ingat lagi. Tanah yang menangis, langit yang diam. Hari pemakaman itu datang tanpa seremoni besar. Tak ada keranda, tak ada iring-iringan. Hanya sebuah peti kayu sederhana dibawa oleh Hendra dan beberapa warga yang masih berani menebus kesalahan. Tulang belulang dan abu yang disisir dari bekas gubuk dikumpulkan sebaik mungkin. Dibalut kafan baru, dimandikan dengan air doa. Tanah pekuburan di pinggir kampung dibuka satu liang. Tak dekat dengan makam ulama, tapi juga tak jauh dari jalan. Di sana, nenek Rukiah dimakamkan dengan tangis sunyi yang menampar kesadaran kolektif. Bukan karena kematian, tapi karena caranya mati, yang seharusnya tak layak untuk siapapun, apalagi untuk perempuan renta yang pernah menyuapi anak-anak mereka. Hendra berdiri di sisi makam, menggenggam nisan kecil dari kayu yang ditulisi, "Rukiah binti M. Saleh, maafkan kami." Ia tidak menatap siapa-siapa. Hanya diam, lalu memejamkan mata, membaca doa panjang yang nyaris tak terdengar. Namun isinya menusuk. "Jika tanganmu tak sanggup menolong, jangan gunakan untuk menyakiti. Jika mulutmu tak mampu membela, jangan biarkan ia memprovokasi. Dan jika matamu tak melihat kebenaran, jangan menjadi buta karena ikut-ikutan." Sejak hari itu, suasana kampung mulai berubah. Bukan tenang, tapi seperti berjalan di atas kulit telur. Warga berhati-hati. Tak berani cepat-cepat bicara. Tak sembarang menuduh. Bahkan, kasak-kusuk di warung kopi pun lebih banyak berupa renungan dibandingkan gosip. Namun gangguan belum selesai. Malam-malam di kampung tetap menampakkan keganjilan. Lampu jalan depan masjid beberapa kali mati tanpa sebab. Suara-suara bisikan terdengar dari ruang wudhu. Seorang marbot sempat kerasukan. Ia berteriak sambil menangis. "Sakit, panas, kenapa kalian diam saja?" Beberapa orang mulai percaya bahwa roh nenek Rukiah belum tenang. Bukan karena marah, tapi karena luka dalam yang belum dijahit oleh kesadaran kolektif. Sebuah trauma yang tak hanya menimpa si korban, tapi juga menghantui para pelaku diam. Ketua pemuda masjid akhirnya mengusulkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, membangun kembali gubuk almarhumah, bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai rumah singgah. "Untuk siapa?" tanya salah seorang warga. "Untuk siapa saja yang kelaparan, yang tak punya tempat bermalam, yang butuh bantuan mendesak, agar tak perlu ada lagi orang mengambil dari kotak amal karena putus asa." Ide itu diterima. Maka dibangunlah sebuah bangunan kecil dari kayu dan papan di tempat gubuk lama berdiri. Di depannya dipasang papan sederhana bertuliskan, "Warung amal Rukiah, ambillah bila kau perlu, tambahkan bila kau mampu." Setiap hari, mulai ada warga yang menitipkan makanan, pakaian, bahkan sedikit uang. Anak-anak datang untuk belajar mengaji di sana, karena di dalam ruangan itu, tak ada caci maki, tak ada prasangka, hanya pelukan dari pelajaran masa lalu. Sejak rumah singgah itu berdiri, gangguan malam pun berhenti. Suara-suara aneh menghilang. Lampu masjid tak pernah lagi padam sendiri. Jalu, yang sebelumnya keras dan kasar, kini jadi yang paling rajin bersih-bersih dan membantu warga. Ia selalu membawa air minum ke rumah singgah setiap pagi, lalu duduk sejenak, menunduk lama di depan papan kayu itu, seperti sedang berbicara diam-diam dengan sosok yang pernah ia sakiti. "Maaf ya, Nek, saya nggak tanya. Saya cuma ikut marah." Namun diam rumah singgah itu telah menjawab lebih banyak daripada 1000 kalimat. Warisan yang tak bisa terbakar. 2 bulan telah berlalu sejak api menghabiskan hidup nenek Rukiah. Namun dari bara itu, tumbuh benih yang tak bisa dilihat mata, tapi terasa di hati banyak orang. Kampung Cempaka perlahan berubah.
Bukan karena peraturan desa atau sanksi hukum, tapi karena rasa bersalah yang dalam diam telah menjadi guru paling keras. Hendra, anak sematawayang nenek Rukiah, memilih tidak kembali ke Kalimantan. Ia memutuskan tinggal di kampung ibunya, membenahi gubuk tua yang kini jadi rumah singgah. Ia tak ingin hidup dalam dendam, tapi ia juga tak ingin ibunya dilupakan hanya sebagai korban tanpa nama. Setiap Jumat sore, ia membuka rumah singgah itu untuk siapa saja. Bukan hanya bagi yang butuh makan atau tempat tidur, tapi juga bagi siapapun yang butuh bicara. Ia menyeduh teh, menyediakan bangku kayu, dan menjadi pendengar. Kadang seorang janda datang menangis tentang anaknya. Kadang pemuda datang mengaku malu karena dulu ikut mengejek ibunya. Dan Hendra hanya tersenyum lelah, tapi tulus. Saya juga salah, katanya pelan. Saya anaknya, tapi saya tak pulang lebih awal. Saya terlalu sibuk cari uang, sampai lupa ibu saya hidup sendirian. Warga semakin hormat padanya. Bukan karena siapa dia, tapi karena keteguhannya menjaga nama ibunya tanpa teriakan, tanpa tuntutan. Suatu hari, anak-anak remaja masjid memutuskan membuat acara khusus di halaman rumah singgah. Mereka menamakannya Malam Doa untuk Perempuan yang Ditinggalkan Dunia, tapi dikenang langit. Lampu gantung dipasang, tikar digelar, dan warga berdatangan. Tak ada protokol, tak ada sambutan panjang. Hanya pembacaan surat Yasin, doa bersama, dan kemudian satu persatu orang berdiri, menyampaikan apa yang ingin mereka ucapkan, yang dulu tak sempat mereka katakan. Pak Haji Rahman maju, suaranya gemetar. Saya dulu belajar agama, tapi tak belajar hati. Saya menyesal. Tapi saya berjanji, tak akan lagi membiarkan penghakiman mendahului pemahaman. Lalu giliran Jalu, pemuda yang sempat memantik bensin. Kalau bisa kembali ke malam itu, saya ingin bertanya dulu. Saya ingin dengar penjelasannya. Tapi kini yang bisa saya lakukan hanya menjaga warung amal ini, semampu saya. Air mata jatuh. Namun kali ini bukan karena duka, tapi karena pemahaman yang baru lahir. Rasa bersalah telah melahirkan perubahan, dan perubahan itulah yang menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi sosok tua yang dulu mereka bakar. Di akhir malam, Hendra membacakan secarik surat. Surat itu ditemukan di antara lipatan sajadah tua ibunya. Tulisan tangan tremor, dengan tinta yang sudah pudar. Ya Allah, kalau aku mencuri, maka aku salah. Tapi jika kau tahu maksudku hanya untuk menolong, jangan hukum aku. Maafkan aku, ya Allah, dan jaga anakku, semoga dia tak pernah tahu ibunya terpaksa. Surat itu membuat semua terdiam. Beberapa perempuan menangis, menggenggam tangan anak-anak mereka. Beberapa lelaki tua menunduk, tak berani bertemu pandang. Malam itu, kampung Cempaka menyadari satu hal. Warisan terbesar dari seorang ibu tua bukanlah kue cucurnya, bukan juga uang di kotak amal, tapi keberanian mencintai dalam sunyi, bahkan jika itu berarti dianggap salah. Dan di halaman rumah singgah, di bawah pohon mangga yang dulu menaungi gubuknya, papan kayu diganti dengan batu marmer sederhana bertuliskan. Rukiah binti M. Saleh, maafkan kami. Semoga cintamu tak pernah terbakar. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.